Ya pemirsa, untuk mengetahui agenda atau aktivitas warga ibu kota pagi ini, kita ikuti informasi Jakarta pagi ini. Revitalisasi Kota Tua Jakarta terus dikebut agar rampung sebelum pelaksanaan Asian Games 2018. Tidak hanya gedung-gedung, tetapi juga sarana dan prasarana di kawasan ini. Seperti apa perkembangan revitalisasi Kota Tua saat ini? Kita langsung saja bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Andrianto dan pilot drone David Sibarani. Ya, Tezar, sudah sejauh apakah proses revitalisasi Kota Tua untuk saat ini? Ya, Eliza, memang hingga saat ini proses revitalisasi kawasan Kota Tua yang ada di Jakarta Barat ini masih terus dikerjakan. Saat ini setidaknya sudah 5 buah bangunan yang berhasil direvitalisasi. Kelima bangunan ini yang telah rampung dikerjakan adalah kantor pos yang ada di depan Museum Fathahillah, kemudian Apotek Chunghua yang berada di Glodok, kemudian Gedung Jiwasraya, ex Galeri Jeans, dan Rotterdam Lloyd. Dan memang selain dari revitalisasi bangunan-bangunan kuno dan bersejarah yang ada di sini, juga kawasan ini juga turut dibenahi. Salah satunya adalah penertiban PKL ke beberapa tempat yang telah ditentukan. Salah satunya adalah di Jalan Tongkol, kemudian juga di kawasan Kota Tua di sini juga ada. Kemudian memang revitalisasi ini dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta masih sangat jauh dari target. Dari yang ditentukan adalah 17 bangunan yang diberikan kepada PT Jakarta Old Town Revitalization Corps atau GOTRC yang merupakan konsorsium yang ditunjuk dan ditugasi merevitalisasi 17 bangunan dari 85 bangunan yang terdata dalam waktu 2 tahun. Saat ini baru sekitar 5 buah bangunan yang berhasil direvitalisasi. Memang proses penunjukannya ini sendiri telah dilakukan sejak 2014 lalu, dan proses revitalisasinya sudah dilakukan sejak tahun 2015 dan hingga kini diklaim baru 5 buah bangunan yang berhasil direvitalisasi. Dan memang Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama juga mengatakan kekecewaannya terhadap lambatnya proses revitalisasi di Kota Tua ini, karena ia menargetkan sebenarnya proses ini sudah harus rampung sekitar tahun 2017 atau sebelum penyelenggaraan Asian Games yang akan digelar di Jakarta. Namun pihak konsorsium GOTRC juga mengatakan banyak kesulitan yang mereka temui pada saat melakukan revitalisasi di Kota Tua ini. Salah satunya adalah karena bangunan-bangunan di sini, Eliza, ini dimiliki oleh pihak individu dan juga BUMN, sehingga untuk membenahi bangunannya sendiri mereka butuh izin dari pihak pemilik dari bangunan tersebut. Maka dari itu mereka kebanyakan menyewa bangunan selama 20 tahun untuk kemudian mereka benahi dan kemudian disewakan kembali untuk dijadikan fungsi lainnya. Seperti saat ini juga sudah banyak yang difungsikan sebagai restoran. Dan yang kedua, mereka menemukan kesulitannya adalah gedung-gedung di sini mengalami pelapukan cukup lama, Eliza. Puluhan bahkan hingga ratusan tahun. Di sini terlihat ini mereka sendiri mengklaim agak kesulitan untuk membenahi bangunan karena pelapukannya cukup lama, dan ini juga membutuhkan dana yang sangat besar sekali. Eliza. Iya, Tezar, setelah direvitalisasi, nantinya gedung-gedung di Kota Tua ini akan dimanfaatkan untuk apa? Tadi selain ada katakan sebagai restoran atau apa lagi? Jika kita melihat dari master plan yang telah dibuat oleh pihak PT GOTRC selaku konsorsium, kita melihat setidaknya nantinya ketika kawasan ini sudah jadi, ada 6 fungsi. Yang pertama adalah Art District, yang kita tahu saat ini juga sudah banyak dilakukan pameran, kemudian juga pagelaran seni dan juga pertunjukan. Yang kedua adalah Financial District, kawasan perdagangan. Yang ketiga adalah kawasan kreatif industri. Yang keempat adalah MICE. Yang kelima adalah wisata edukasi, yang kita tahu juga saat ini memang di kawasan Kota Tua ini terkenal dengan museumnya
ada banyak sekali museum yang ada di sini, ini wisata edukasi, dan yang keenam adalah zona usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Dan kita tahu juga di sini, seperti Eliza katakan tadi, banyak sekali yang sudah difungsikan sebagai restoran yang sudah disewakan kepada pihak-pihak lain untuk dikembangkan. Karena memang revitalisasi ini tujuannya adalah untuk memvitalkan kembali dengan fungsi sosial dan juga ekonomi yang sebelumnya memang sempat mati yang ada di Kota Tua ini. Eliza. Bagaimana dengan aktivitas masyarakat di Kota Tua? Apakah mereka tetap berjalan aktivitasnya seperti biasa selama proses revitalisasi ini berlangsung? Eliza, memang kebanyakan dari gedung yang direvitalisasi ini sudah tidak digunakan lagi sebelumnya, sehingga memang proses dari pengerjaan proyek ini sendiri tidak mengganggu sama sekali aktivitas dari warga, karena kita lihat jika kita melihat gedung ini sudah lama tidak digunakan, dan untuk warga sendiri yang berjualan tetap berjualan seperti biasa, dan untuk wisatawan juga tetap dapat mengunjungi museum-museum yang masih tetap dibuka dan tidak dilakukan revitalisasi. Karena kita tahu bahwa revitalisasi ini merupakan proyek untuk meningkatkan kegiatan sosial dan ekonomi di lingkungan yang bersejarah yang sudah kehilangan objek vitalnya, kehilangan vitalisasinya dari fungsi aslinya. Dan Eliza, kita harapkan bersama bahwa ini akan sesuai target, bahwa nantinya kawasan Kota Tua ini akan selesai dikerjakan pada 2017 atau sebelum penyelenggaraan Asian Games, karena nantinya kawasan Kota Tua ini juga rencananya akan didaftarkan untuk wisata sejarah peninggalan dunia di UNESCO. Demikian, Eliza. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Teza Raditya bersama juru kamera Adrianto dan pilot drone David Sibarani melaporkan langsung dari kawasan Kota Tua, Jakarta Barat.